Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka walaupun kita menggunakan media online. Perkenalkan, nama Bapak adalah Cecep Supriyatna STMM, menjabat sebagai guru produktif di Teknik Audio Video dan kepala program di Teknik Audio Video. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas atau memaparkan tentang teknik audio video. Jurusan audio video merupakan kompetensi keahlian yang mempelajari tentang alat ukur listrik, ya, seperti ampermeter, osiloskop, function generator, frekuensi counter dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan alat ukur ini kita nanti bisa mengukur tegangan AC atau DC. Nanti kita bisa menentukan bentuk gelombangnya seperti apa, baik itu gelombang sinus, gelombang bentuk pulsa atau segi empat, atau gelombang dari segitiga. Nah, sedangkan function generator adalah itu sebagai berfungsi untuk inputan untuk frekuensi. Nah, yang selanjutnya nanti kita akan mempelajari pembuatan perangkat audio dan video. Yang ketiga ada pengoperasian sound system. Yang keempat ada pengoperasian alat perekaman gambar maupun suara. Ya, yang selanjutnya adalah instalasi sound system. Nah, di teknik audio video juga nanti kita akan belajar tentang gambar teknik, ya. Nah, kenapa kita perlu gambar teknik? Karena di teknik audio video atau teknik elektronika, gambar sangat perlu sekali di sini. Misalnya yang pelajari adalah gambar pertama simbol-simbol dari komponen elektronika. Terus kita akan mempelajari tentang rangkaian elektronika. Kita akan membuat gambar layout. Nah, dari ketiga macam yang tadi kita bisa membuat atau bisa memperbaiki alat-alat elektronika, karena kita sudah mengenal pertama dan bentuk dari komponen tersebut sendiri, yang kedua adalah karakteristik komponen itu sendiri. Terus yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang mikroprosesor, ya, mikroprosesor dan mikrokontroller. Terus ada dasar listrik elektronika. Nah, dari dasar listrik elektronik tersebut kita bisa melakukan instalasi listrik, ya, instalasi listrik di rumah, instalasi di perkantoran dan sebagainya. Kita bisa mempelajari dari dasar-dasar listrik elektronik. Yang selanjutnya kita mempelajari tentang teknik audio video, ya, itu dikhususkan nanti mempelajari penerapan radio, terus sistem sound system dan televisi, ya, serta perawatan alat audio video. Nah, di jurusan TAP atau teknik audio video juga nanti kita banyak praktek tentang yang pertama membuat rekaman video dan audio, ya, seperti syuting menggunakan kamera, terus membuat dokumentasi video, terus membuat amplifier dan rangkaian-rangkaian elektronika. Nah, dari rangkaian elektronika tersebut kita bisa membuat rangkaian-rangkaian yang lain seperti rangkaian sensor, itu bisa kita aplikasikan ke jurusan yang lain, ya, seperti kendaraan ringan dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah prospek kerja lulusan dari teknik audio video. Yang pertama itu bisa sebagai teknisi, ya, teknisi audio video yang meliputi teknisi televisi, teknisi sound system dan sebagainya. Yang kedua ada operator video, ya. Operator sini berfungsi untuk mengoperasikan suatu alat agar dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, servis produk elektronika, ya, meliputi memperbaiki TV, memperbaiki amplifier, terus memperbaiki alat-alat elektronika yang ada hubungan dengan teknik audio video. Itu seperti yang lain juga bisa, ya, seperti kita memperbaiki kulkas dan sebagainya, kita bisa dipelajari di sana. Yang keempat ada video syuting, ya, seperti dokumentasi video. Terus kita bisa sebagai distributor peralatan elektronika. Yang keenam, kita bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan elektronika atau perusahaan non elektronika, ya, seperti di tekstil. Di tekstil kita bisa bekerja untuk lulusan teknik audio ini. Kenapa? Karena di bagian itu ada bagian elektronikanya. Nah, hanya anak elektronika atau TAP saja yang bisa memperbaiki bagian-bagian itu. Jadi lulusan-lulusan untuk TAP atau teknik audio video itu sangat luas, ya, sangat luas. Lulusannya sedikit tapi lapangan kerjanya banyak, ya. Itu saja pemaparan Bapak tentang teknik audio video. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bagi calon siswa-siswi SMK Alur Warga Kusuma tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Opik Hidayat. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Program Teknik Komputer dan Jaringan dan akan menjelaskan tentang teknik komputer dan jaringan. Pengenalan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Apa itu TKJ? Banyak orang yang berpikir bahwa dalam jurusan TKJ itu hanya sekedar belajar komputer, belajar mengetik, atau membuat surat pada Microsoft Word, input data, dan hal lain yang serupa. Tapi, perlu diingat bahwa pada kenyataannya tidak seperti itu. Jadi, ada banyak hal yang bisa kalian pelajari di jurusan TKJ ini. Dan seiring dengan perkembangan teknologi secara tidak sadar, di lingkungan kita sudah banyak hal yang berhubungan dengan TKJ. Contohnya, yaitu adalah handphone. Nah, kalian yang menonton ini pasti kebanyakan menggunakan handphone. Tanpa disadari, handphone itu adalah salah satu bagian dari TKJ. Kenapa bisa disebut bagian dari TKJ? Nah, karena yang pertama, handphone itu ada Wi-Fi-nya. Maka Wi-Fi itu adalah bagian dari TKJ. Kemudian, yang kedua adalah aplikasi web browser. Di TKJ juga ada pelajaran yang berhubungan dengan aplikasi web browser. Contohnya yaitu membuat website. Yang ketiga, ada internet. Ketika kalian menonton video ini, streaming menggunakan YouTube, yaitu pasti koneksinya menggunakan koneksi internet. Nah, jadi secara tidak langsung bahwa di sekeliling kalian juga memiliki alat yang berhubungan dengan teknik komputer dan jaringan, yaitu handphone. Dan atau bagi yang menontonnya selain di handphone bisa juga di laptop, notebook, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu alat yang berhubungan dengan TKJ. Ini contohnya handphone. Kemudian, yang akan kalian pelajari di TKJ ini adalah yang pertama, perakitan komputer. Jadi kalian nanti pas kelas 10 itu, pas kalian masuk sekarang ini, kalian akan belajar bagaimana cara merakit komputer. Bagaimana cara memasangkan PGA, misalkan heatsink, hard disk. Intinya sampai komputer tersebut benar-benar terhubung hardware-nya satu sama lain. Kemudian, menginstal sistem operasi dan aplikasi komputer. Sistem operasi merupakan nyawa dari sebuah komputer. Bayangkan, jika komputer tanpa aplikasi, maka hanya sebuah rongsokan hardware belaka. Jadi intinya, yang namanya komputer tersebut tidak lepas dari hardware dan software. Awal kalian merakit komputer, kemudian setelahnya menginstal sistem operasi dan aplikasi komputer. Kemudian, perbaikan komputer. Suatu saat, komputer yang kalian gunakan itu pasti akan ada kerusakan. Maka dari itu dibutuhkan yang namanya perbaikan komputer. Jadi, di sini kalian akan belajar tentang bagaimana memperbaiki komputer yang rusak. Kendalanya apa, kemudian cara memperbaikinya seperti apa. Jadi selain merakit komputer, kemudian menginstal sistem operasi dan aplikasi komputer, kalian juga akan belajar tentang perbaikan atau troubleshooting komputer. Berikutnya, masalah jaringan. Nah, ini kalian juga akan belajar bagaimana caranya membangun sebuah server. Entah itu server website atau server apapun itu, intinya yang berhubungan dengan teknik komputer dan jaringan. Berikutnya, instalasi jaringan. Nah, untuk saat ini, jaringan itu benar-benar sangat dibutuhkan sekali. Contohnya jaringan Wi-Fi misalkan, atau jaringan yang menggunakan kabel.
Nah, di TKJ juga kalian akan belajar yang namanya instalasi jaringan, entah itu wired atau menggunakan kabel atau wireless tanpa menggunakan kabel. Dan berikutnya, kalian juga akan mempelajari yang namanya konfigurasi jaringan. Jadi selain menginstalasi jaringan, kalian juga akan mengkonfigurasi jaringan. Nah, perbedaannya kalau instalasi itu menghubung-hubungkan jaringan, kalau konfigurasi itu men-setting jaringan agar misalkan jaringan A dengan jaringan B itu dapat terhubung. Itu salah satu gambaran mengenai apa yang akan kalian pelajari di TKJ. Teknik komputer dan jaringan. Komputernya ada, jaringannya juga ada. Jadi TKJ itu tidak hanya belajar komputer saja, tapi belajar jaringan juga. Kemudian berikutnya, nah ini teknik komputer, jaringan. Adapun output dari lulusan TKJ itu, kalian nantinya akan menjadi salah satu dari bagian ini. Tinggal memilih apakah ingin menjadi computer engineer atau network engineer. Atau mungkin bisa juga keduanya. Cuman ya tergantung atau kembali lagi kepada diri kalian. Nah, bagaimana cara mempelajari keduanya ini agar kalian mampu bisa melakukan keduanya menjadi satu kesatuan lah, yaitu teknik komputer dan jaringan. Ini juga bisa jadikan bekal untuk kalian setelah lulus sekolah. Baik itu kalian misalkan mau bekerja di perusahaan ataupun mau membuka usaha ataupun ingin melanjutkan kuliah juga bisa. Yang awalnya misalkan kalian jurusan TKJ, kuliahnya nanti kalian bisa ke teknik informatika dan lain sebagainya. Nah, ini output dari jurusan TKJ, salah satu contohnya yaitu yang pertama ada warnet atau IKV atau lab komputer. Berawal dari perakitan komputer, instalasi sistem operasi dan aplikasi, kemudian instalasi jaringan dan konfigurasi jaringan, maka hasilnya akan menjadi sebuah contohnya warnet atau lab komputer. Nah, itu dari awal perakitan sampai konfigurasi jaringan hasilnya kurang lebih seperti ini. Itu sebagai contoh aja. Kemudian, nah ini jadi admin jaringan. Ketika kalian lulus dari TKJ ini, outputnya yaitu yang pertama adalah teknisi komputer. Teknisi komputer adalah profesi yang sangat dibutuhkan. Jadi mengingat saat ini hampir seluruh sektor pekerjaan menggunakan komputer. Dan komputer-komputer tersebut membutuhkan para teknisi untuk perawatan dan perbaikannya. Itu salah satu output dari TKJ. Kemudian yang kedua ada teknisi jaringan. Nah, pekerjaan seorang teknisi jaringan adalah untuk mengelola segala hal yang berkaitan dengan jaringan atau network, seperti Wi-Fi, kabel telepon, atau instalasi jaringan lain. Nah, untuk sekarang kebanyakan fiber optik ya. Yang ketiga, yaitu sebagai administrasi server. Pekerjaan administrasi server atau admin server ini adalah untuk mengawasi, mengelola, serta mengamankan suatu komputer server. Prosedur penggunaan komputer server sendiri tentunya berbeda dengan komputer biasa. Jadi nanti kalian akan belajar juga bagaimana cara mengelola server dengan baik untuk bekal kalian nanti pas setelah lulus dari TKJ ini. Kemudian yang keempat ada customer service. Nah, peluang atau prospek kerja TKJ selanjutnya adalah customer service. Saat ini customer service juga banyak bekerja dengan menggunakan layanan digital seperti email, internet, dan lain sebagainya, sehingga banyak membutuhkan lulusan TKJ juga. Kemudian berikutnya ada web design. Seorang web designer bertugas untuk merancang sebuah web dengan tampilan dan konten yang menarik dan dikirimkan ke pengguna akhir melalui World Wide Web. Contohnya misalkan situs Facebook ya. Cuman kalau misalkan Facebook kan bentuknya sosial media. Jadi bagaimana seseorang itu
desain web sedemikian rupa agar menarik. Kemudian yang keenam, ada data entry. Pekerjaan seorang operator data entry adalah mengurus hal-hal yang berkaitan dengan sistem operasional, misalnya input dan output sebuah sistem. Nah itu. Jadi ini ada beberapa contoh pekerjaan setelah kalian lulus dari TKJ. Nah kemudian ini ada kerjasama jurusan TKJ dengan perusahaan. Di SMK Alur ini kita sudah mendatangani MOU dengan beberapa perusahaan. Salah satunya yaitu ada LJN. Nah, LJN ini perusahaannya di bidang jaringan juga, singkatan dari PT Lintas Jaringan Nusantara. Kita bekerja sama dalam program pemagangan guru, dan insya Allah nanti kita akan melaksanakan program Teaching Factory. Jadi pembelajaran seperti halnya di perusahaan. Kemudian yang kedua ada PT IDN melaksanakan uji kom, yaitu dengan mikrotik. Nah, di SMK Alur itu sendiri kita sudah menjadi sekolah mikrotik atau sebutannya yaitu Mikrotik Academy. Mikrotik Academy ini adalah sebuah sekolah yang bisa mengadakan ujian untuk mendapatkan sertifikat mikrotik. Kemudian sertifikatnya itu juga berlakunya itu di seluruh dunia. Karena yang namanya mikrotik ini kan produk dari luar ya, bukan produk dari Indonesia. Kemudian meluncurkan yang namanya program Mikrotik Academy, dan alhamdulillah SMK Alur ini sudah bekerja sama dengan Mikrotik dalam program Mikrotik Academy. Dan kalian bisa mendapatkan sertifikat mikrotik di akhir tahun kelas 12 jika kalian lulus dalam ujian sertifikasi mikrotiknya. Nah, ini ada salah satu contoh sertifikat mikrotik ini. Jadi sertifikat internasional yang bisa kalian dapatkan di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Itulah penjelasan singkat mengenai jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Semoga video ini bisa memotivasi kalian agar kalian bisa memiliki tujuan setelah lulus dari SMK Alur Warga Kusuma ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi baru SMK Alur Warga Kusuma, tahun ajaran 2021-2022. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa memasuki tahun ajaran 2021-2022. Saya Asep Dedi selaku Ketua Program Studi Teknik Kendaraan Ringan Otomotif akan menjelaskan apa itu jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif atau lebih dikenal TKRO. Seperti pada tayangan video sebelumnya, teknik kendaraan ringan merupakan kompetensi keahlian pada rumpun program keahlian teknik otomotif. Jurusan ini memfokuskan peserta didiknya dalam bidang otomotif khususnya kendaraan ringan roda 4, baik untuk niaga maupun untuk penumpang. Siswa akan dibekali keterampilan seperti melakukan perawatan dan perbaikan komponen mobil sampai troubleshooting sehingga siswa bisa bersaing
baik dunia kerja maupun industri, sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, dengan keterampilan yang dimiliki, lulusan SMK Alur juga bisa membuka peluang lapangan sendiri dengan berwirausaha ataupun bekerja di industri yang sudah menjadi. Selain itu, dengan keterampilan yang dimiliki, lulusan SMK Alur juga bisa membuka lapangan kerja sendiri atau menjalin kerjasama dengan perusahaan yang sudah bekerjasama dengan SMK Alur. Bila siswa-siswi SMK jurusan Teknik Kendaraan Ringan ingin mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, mereka bisa melanjutkan kuliah dengan memasuki jurusan kuliah yang relevan sesuai dengan bidang yang kamu sukai. Siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau TKR akan mempelajari mata pelajaran yang digolongkan dalam beberapa hal. 1. Muatan nasional. 2. Muatan kewilayahan. 3. Muatan peminatan kejuruan. Adapun dasar program keahlian yang akan kamu pelajari nantinya adalah 1. Gamar teknik otomotif, teknik atau teknologi dasar otomotif. Yang ketiga, pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah, nanti di tingkat selanjutnya kamu akan mempelajari kompetensi keahlian, di mana kamu akan harus bisa memelihara mesin kendaraan ringan, memelihara sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, pemeliharaan kelistrikan electrical body, dan terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan untuk menunjang untuk membuat kamu bisa berwirausaha secara mandiri. Nah, tunggu apa lagi? Persiapkan diri kamu untuk menjadi calon teknisi SMK Alur Warga Kusuma. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga menjadi gambaran dan motivasi untuk semua peserta didik, khususnya di jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.